Halo semuanya, perkenalkan nama saya Owen Marciano Parulian Sitorus dengan NIM 20061102176 dengan dosen pengampu saya Dr. Imelda Ogi SEMM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai sumber-sumber inovasi dengan materi yaitu yang pertama, cara mendapatkan ide kreatif, disruptive innovation, spider diagram, mind maps, dan brainstorming. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu cara mendapatkan ide kreatif. Ada 5 cara mendapatkan ide kreatif. Yang pertama, santai dan rileks. Kreativitas itu datang ketika kondisi tubuh dan pikiran sedang santai dan rileks. Jika ide tidak ada atau belum datang, janganlah memaksakan diri, yang pada akhirnya malah kita akan menjadi stres. Kondisi seperti ini malah menjadikan kreativitas hilang. Santai saja dan rileks, regangkan otot, regangkan syaraf, nikmati udara sekitar, tarik nafas, dan hembuskan. Mungkin itu bisa kita coba untuk lebih memenangkan diri dengan menjadi natural. Kondisi di sekitar yang hening juga bisa membantu kita dalam berpikir. Setelah kita melakukan tahapan ini, maka lanjutan ke langkah berikutnya, yakni menjelajahi pikiran atau berimajinasi. Yang kedua adalah jelajahi pikiran atau berimajinasi. Sebenarnya, yang membedakan orang jenius dengan orang pada umumnya sebetulnya hanya di imajinasi. Orang pada umumnya hanya menjalankan kehidupan berdasarkan realitas yang ada. Sedangkan para jenius membangun sesuatu konsep atau suatu konsep yang belum pernah ada sebelumnya. Meskipun sesuatu itu sendiri berdiri di atas konsep yang sudah ada di alam sekitarnya. Nah, yang ketiga, mencoba berpikir dengan cara yang berbeda. Ketika banyak orang melakukan hal yang sama atau cara berpikir yang tidak berbeda, mengapa kita harus seperti itu? Kita punya pemikiran yang lain dan punya kebenaran untuk melakukan hal yang kita mau. Bagaimana kalau kita terlihat bodoh atau dianggap keluar dari jalur? Ingat satu hal ini, kesalahan pemikiran adalah sebuah perbedaan hasil, bukan kekacauan yang ditimbulkan. Tergantung bagaimana memberi arah kepada tujuan utamanya. Jadi, berbeda itu tantangan untuk menambahkan sesuatu menjadi lebih luas. Keempat, banyak belajar dan referensi. Seorang yang kreatif tentunya tidak akan pernah berhenti belajar akan banyak hal. Apabila diperhatikan, ilmuwan-ilmuwan pun memiliki banyak sekali referensi yang menunjang keilmuannya. Semakin tinggi keilmuannya, maka bisa dipastikan semakin banyak juga referensi yang dimilikinya. Seorang desainer
dan blogger populer pun belajar dan memiliki serta mengamati banyak referensi dan belajar dari orang-orang yang sebelumnya berkarir di dunia tersebut. Begitu juga dengan kita, banyak belajar dan memiliki banyak referensi akan menunjang daya kreativitas kita. Dan yang terakhir, kelima, komunikasi dan bersosialisasi. Ide dan kreativitas pun biasanya muncul ketika Anda atau kita bersosialisasi dengan banyak orang. Hal-hal sederhana bisa memicu kreativitas yang luar biasa. Contohnya ketika Dustin Moskovitz berbincang dengan Mark Zuckerberg perihal status seorang teman wanitanya yang masih single atau tidak. Mark Zuckerberg menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang mau kemana-mana menggunakan papandi tempel di bajunya untuk menjelaskan statusnya. Nah, dari sini ide muncul yang akhirnya menjadi salah satu fitur bermanfaat di Facebook, yakni fitur status seorang yang bisa kita lihat sampai saat ini. Yang jelas, ide mengalir begitu saja ketika kita berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang-orang yang bahkan beda bidangnya dengan kita. Kita masuk ke materi yang kedua, disruptive innovation. Apa itu disruptive innovation? Inovasi disruptif atau disruptive innovation adalah inovasi yang membuat produk atau layanan baru yang menggantikan ide bisnis lama yang bertujuan untuk membuat produk lebih terjangkau dan lebih mudah diakses oleh masyarakat pada segmen tertentu atau niche market. Disruptive innovation sendiri sebenarnya merupakan istilah yang diciptakan oleh Profesor Harvard Business School Clayton Christensen. Ia mengulas mengenai inovasi disruptif yang saat ini terjadi dan sering mengalami perkembangan pada saat masa teknologi. Jenis-jenis disruptive innovation. Ada dua jenis inovasi disruptif, yaitu low end dan new market. Low end disruption. Low end disruption adalah ketika perusahaan menggunakan model bisnis dan menawarkan produk dengan harga lebih rendah dengan kinerja yang dapat diterima, sehingga berpotensi untuk mengklaim segmen pasar atau mengakuisisi pelanggan pesaingnya. Dalam konsep ini, umumnya perusahaan yang telah mapan akan terus mencoba menggapai profit dan permintaan yang paling tinggi dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan, sehingga mereka kurang memperhatikan pelanggan yang permintaannya rendah. New market disruption. Selanjutnya, pada jenis disruptif ini, ketika perusahaan menciptakan segmen baru di pasar yang sudah ada dengan versi berbiaya rendah
Pada konsep ini, perusahaan akan cenderung mencari cara bagaimana agar menarik konsumen baru. Materi yang ketiga yaitu spider diagram. Apa itu spider diagram? Diagram laba-laba adalah representasi visual dari pernyataan logis yang faktual atau fiktif, yang juga dikenal sebagai ekspresi Boolean. Selanjutnya, menggambar diagram laba-laba menggunakan bentuk dan garis yang sama dengan laba-laba dalam menghubungkan ide-ide yang dihasilkan. Nah, apa manfaat diagram laba-laba? Menggunakan diagram semacam ini akan membuat kita memahami pikiran kita yang berlabuh ke subjek utama saat membuatnya. Selain itu, ini adalah salah satu diagram termudah, namun paling masuk akal saat ini. Artinya, dengan menggunakan metode ini, Anda atau kita akan dapat merekam ide-ide secara instan sebelum meledak. Selain itu, diagram semacam ini akan membuat kita tetap pada subjek kita. Dengan kata lain, kita akan selalu memiliki ide yang terkait dan berakar ke dalam topik utama. Ini sangat penting, terutama dalam diagram laba-laba bisnis, karena memungkinkan kita mengembangkan hasil rasional yang sangat baik. 3 hal yang dapat digunakan untuk membuat diagram laba-laba ini. Ada Mind on Map, ada Microsoft Word, dan Lucid Chart. Kita masuk ke materi Mind Maps. Apa itu mind mapping atau mind maps? Mind mapping adalah salah satu metode belajar yang dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis. Mind mapping dapat dipetakan menggunakan garis percabangan gambar maupun kata kunci yang saling berkaitan. Apa saja jenis mind mapping? Mind map silabus. Mind map silabus adalah sebuah jenis mind mapping yang mendukung menerima suatu gambaran berhubungan apa yang dikerjakan, dan biasanya mind mapping ini dikerjakan dengan ukuran besar dan ditempel di dinding. Ada juga mind map bab. Mind mapping bab ini keberadaannya dibuat berdasarkan rangkaian bab yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan lanjut ada mind map paragraph. Mind map ini memberikan informasi dengan cara yang lebih lengkap dan mendetail. Tak hanya dapat melihat keterangan ringkas dari setiap bab yang dipelajari, namun juga keterangan dari masing-masing bab tersebut.
Materi terakhir yaitu brainstorming. Apa itu brainstorming? Sederhananya, brainstorming adalah cara atau teknik yang mengumpulkan gagasan atau ide untuk mencari solusi dari masalah tertentu. Brainstorming itu juga bisa diartikan sebagai curah pendapat, di mana anggota kelompok berupaya mencari penyelesaian atas suatu masalah dengan mengumpulkan gagasan-gagasan yang ada secara spontan. Dan apa tujuan dari brainstorming? Brainstorming ini metode yang digunakan oleh tim dalam memecahkan sebuah masalah dengan mengajak anggota kelompok untuk menentukan ide atau penilaian dari permasalahan secara kreatif dan cepat. Dengan terlibat pada kegiatan brainstorming, kemampuan kita untuk bisa mengemukakan pendapat, berdiskusi, serta berpikir kritis akan semakin terasah. Jadi, kalau kita terlibat pada suatu kegiatan organisasi atau kelompok, jangan ragu-ragu untuk melakukan brainstorming dalam proses pengembangan ide untuk menghasilkan sebuah solusi. Nah, itu dia pembahasan mengenai sumber-sumber inovasi beserta dengan materi-materinya.